perpindahan kepemilikan yang terjadi setelah orang meninggal di tabarruk dengan cara ataupun dengan asas tabarruk, yaitu memberi sedekah tanpa ada imbalan apapun. Dan sudah kita angkat dalilnya baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, bahkan juga apa yang sudah disampaikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun sudah membahas mengenai hukumnya, ya, di mana hukumnya ini itu bisa menempel kepada hukum yang lima. Jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi itu hukumnya adalah mubah, bisa jadi makruh, bisa juga halal. Dan sudah kita bahas itu, dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan wasiat ini adalah kaitan dengan bahwa wasiat sebagaimana yang lainnya itu mesti terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, ini sudah menjadi hal maklum ya, di dalam setiap transaksi, di dalam setiap akad harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Kita lanjutkan dalam fikih Sunda disebutkan warumuha al-ijab minal musi, dan rukunnya adalah ijab dari orang yang berwasiat. Nah, ini ada perbedaan pandangan Bapak Ibu kaitan dengan Al-Hanafiyah dan jumhur ulama. Al-Hanafiyah adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan selain Imam Abu Hanifah yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahwa dalam Hanafiyah rukunnya cuma satu, yaitu siro. Siro itu artinya ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan dari seseorang yang hendak berwasiat, pemilik harta. Ini sebagaimana juga dalam akad yang lainnya, dalam muamalah yang lainnya, bahwa ijab dan qabul atau siro adalah merupakan rukun yang memang mesti wujud. Karena apa? Sebab adanya kehendak untuk melakukan sesuatu tidak akan bisa kecuali melalui siro atau ijab dan qabul. Ya, saya kira sudah maklum ya, dalam pernikahan mesti ada ijab dan qabul, di dalam jual beli mesti ada ijab dan qabul, akad ibaratnya akad, ya, atau siro. Jadi rukunnya ijab dari orang yang berwasiat. Jadi berbeda dengan jumhur ulama bahwa rukun dari wasiat itu pertama orang yang berwasiat, yang kedua pihak yang mendapatkan wasiat ini atau al-musolahu. Jadi ada al-musi, ada al-musolahu. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah benda yang diwasiatkan. Karena nggak mungkin ada wasiat kalau bendanya nggak ada. Ya, saya mah juga kalau mau bagi, mau hibah, barang yang dibayar nggak ada, ya nggak mungkin. Kalau ada barangnya ya, kalau ada barangnya susah. Sama juga dengan wasiat. Jadi ada barang atau benda yang diwasiatkan, dan selanjutnya adalah siro, yaitu ijab dan qabul. Ya. Nah, ini adalah rukun-rukun yang mesti dipenuhi, dan ini sifatnya umum. Contoh dalam pernikahan, di situ ada rukun dan syarat. Nah, rukun dalam pernikahan adalah apa Ibu dapat ya? Ya. Ada namanya akad, siro, ijab dan qabul. Ijab dari wali, qabul dari orang yang menikahi itu, pihak laki-laki. Kemudian ada pengantin ya. Karena kalau orang pengantinnya bisa juga ada yang menikahi, ya. Dan juga ya, apalagi selain ya dua orang saksi, ya, dan juga ada wali. Jadi semua itu ada
bikul dilapsin yasduru minhu batakan azam dalam sampai Allah bila bahasa dua ini hewan bahwa yang maksud dengan ijab adalah setiap lafaz, setiap ungkapan yang menunjukkan perpindahan kepemilikan setelah meninggalnya seseorang tanpa ada imbalan apa-apa, tanpa ada kompensasi atau konsekuensi apa-apa. Jadi pertama waktunya setelah meninggal perpindahan ini. Yang kedua tanpa ada imbalan ataupun tanpa ada kompensasi. Jadi kan ada istilah pertukaran. Nah itu jual beli yang bisa kita bahas. Jadi kalau yang satu mengeluarkan, kemudian yang satu menerima dan mengeluarkan juga, berarti kan ada imbalan. Nah wasiat itu tidak ada imbalan. Misal al-saitu di bulan dikada ba'da mauti, seperti ungkapannya wasiatkan untuk si bulan, misalnya wasiatkan apa setelah kematianku. Kemudian katakan wakana tanaqid al-wasiyah bi'ibarah tanaqid kadzalika bil isyarah al-muqimah maka al-mu'ajidan bahwa sebagaimana juga dalam hal yang lainnya dalam muamalah bahwa ketika seorang yang berwasiat ini tidak bisa berucap atau tidak bisa bertalafuz, maka memungkinkan juga wasiat ini berlaku dengan tulisan atau dengan isyarat lain yang dipahami bahwa yang bersangkutan adalah hendak mewasiatkan sebagian dari apa yang dimiliki itu perpindahan kepemilikan setelah beliau meninggal. Ya. Dan dengan ini berlaku ya, kalau nggak bisa ngomong maka bisa dengan tulisan. Ya. Kalau nggak bisa tulisan juga bisa dengan isyarat-isyarat. Bagaimana juga dalam akad ataupun dalam transaksi lainnya, dalam muamalah. Kalau dalam nikah gimana? Dalam pernikahan, kalau nggak bisa ngomong maka dengan tulisan, ya dengan tulisan. Terus kalau bisa tulisan dengan isyarat yang memungkinkan, makanya itu penting ada saksi, ya penting. Karena saksi ini yang akan bertanggung jawab terhadap pernyataan kesalahan. Walaupun kalau kita saksikan Bapak Ibu itu yang sah itu duluan yang hadir ya saksi belum ngomong gimana itu diduluin aja dibilang. Padahal yang memiliki tanggung jawab adalah dua orang saksi. Seringkali MC ingetin Bapak Ibu maaf belum dua orang saksi aja tolong jangan membuat. Jadi dipengaruhi ya. Kenapa Pak ini? Tepuk tangan gimana sah? Bilang sah duluan yang pihak soalnya ya. Jadi bisa ya. Itu pernah terjadi juga itu ketika kabulnya itu dari laki-laki yang tadi dicariin itu dengan bahasa isyarat. Terus ditanya nih keluarganya ini kalau dia ngomong begini artinya gimana? Wah artinya menerima ya, cocok ya dengan apa yang disebutkan oleh wali. Jadi ini sifatnya umum ya Bapak Ibu bahwa ijab dari seorang wasiat kalau tidak memungkinkan dengan kata-kata lewat lisan, lewat ucapan, maka bisa lewat tulisan ataupun lewat isyarat-isyarat lain yang dipahami bahwa beliau hendak mewasiatkan apa yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa pihak yang menerima atau dituju dalam berwasiat ini dikatakan ada yang tertentu, ada yang tidak tertentu. Nah dalam pembahasan ini ketika tidak tertentu maka dia tidak diperlukan adanya qabul. Misalnya ya kalau dia meninggal
mewasiatkan sebagian dari kebunnya dijual untuk masjid, ya, untuk masjid. Nah ini Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kalau memang pihak itu tidak tertentu, pokoknya untuk masjid mana aja, ya, untuk masjid mana aja, maka ini kaulnya ya cukup, yaitu ada yang menyaksikan atau ada yang memastikan bahwa yang bersangkutan mewasiatkan apa yang dibuat. Tapi kalau muayyan, ada istilah muayyan itu artinya dia tertuju tertentu, maka diwajibkan adanya qaul dari pihak yang tertuju wasiat itu. Ya. Kemudian dalam fikih sunnah ini dikatakan bahwa wal wasiyah minal uqud al-jaizah allati yasihu fiha al-muslim an yughayyiraha aw yarji'a amma sya'a minha aw yarji'a amma awqabihi. Bahwa wasiat adalah merupakan akad yang sifatnya mubah, boleh. Bagaimana boleh untuk berwasiat pada asasnya, boleh juga menarik wasiat itu. Saya menarik ini tentunya, menarik itu artinya membatalkan wasiat itu sebelum yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ar-rujuh yakun sholahatullah. Jadi rujuk itu artinya yang bersangkutan ini menarik kembali dari apa yang diwasiatkan. Seperti saya menarik apa yang saya wasiatkan, saya jadi apa yang diwasiatkan. Jadi itu memungkinkan, ya, bisa jadi memang dipandang ada kemaslahatan dengan ditariknya wasiat ini. Bisa jadi yang dimaksud adalah untuk dialihkan kepada yang lainnya, gitu ya. Ya. Setelah dipandang, itu ada masalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu Allah, mata atas tahikul wasiat, kapan wasiat itu wujud, artinya bahwa wasiat ini berlaku. Wala tastahikul wasiyah lil musallahu illa ba'da mautil musi wa ba'da sadaqil dulu. Dan wasiat ini akan tereksekusi, ya, setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan setelah hutang-hutangnya itu terpenuhi. Kenapa? Sebab hutang ini lebih utama, ya, dan lebih utama. Jadi ketika yang bersangkutan wasiat, kemudian hutangnya itu belum terpenuhi, maka apa yang diwasiatkan itu dijual atau wasiat itu digunakan untuk memenuhi hutang yang menjadi kewajiban. Nah ini dia, makanya sangat perlu bagi kita untuk memperhatikan apa yang sudah pernah kita bahas, ya, Bapak Ibu, tentang hutang. Ya, mengeri juga ini, ya, apalagi kalau kita berkaca kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat, memang mereka beliau ini tidak gampang untuk hutang. Tetapi memang bagian dari kita, hutang itu adalah bagian dari strategi. Ya. Tapi apapun lah, mudah-mudahan hutang ini pertama tidak ada hutang riba itu, dan yang kedua adalah perhatian kita bahwa hutang ini adalah kewajiban. Bahaya kalau dipanggil oleh Allah hutang belum melunasi, ya, alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW itu berlindung kepada Allah diantaranya dari cerita hutang. Kita sudah bahas, Nabi juga lagi dulu itu sebelum ada sahabat yang lainnya menyatakan kesiapannya untuk melunasi. Dan kita sudah bahas hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid diampuni dosa-dosanya kecuali aku, ditolak hutang, ya. Yang sudah dia perhatian dari kita. Kemudian Bapak Ibu yang berkata Allah, bagaimana halnya dengan wasiat yang diikat dengan syarat?
Nah, dikatakan bahwa watasihul wasiyah al-mudhafah awil mu'allaqah bisar awil muqarrad bihi matakan sar sahihan, bahwa sah, artinya diperkenankan wasiat itu ketika diikat dengan syarat, dengan ketentuan syaratnya itu adalah sahih. Syaratnya adalah dibenarkan oleh syarat, ya, syaratnya. Yang dimaksud dengan syarat yang sahih adalah maka nafihi maslahat lil musi aw lil salatu aw li ghairihi walam yakun manhiyan anhu walam munafiyan bi maqasid syariah. Ini yang maksud dengan syarat yang sahih adalah yang di situ ada maslahat. Ada maslahat untuk orang yang berwasiat atau ada maslahat untuk pihak yang diamanahkan atau yang diwasiatkan atau juga untuk yang lain, dan ini enggak dilarang oleh syarat dan juga tidak menafikan atau tidak merusak maqasid syariah. Maqasid syariah itu artinya maslahat. Jadi kalau syaratnya itu merusak atau syaratnya adalah tidak diperkenankan oleh syarat, maka syaratnya ini dinamakan syarat yang batil. Jadi wajib untuk tidak dijalankan. Tapi kalau syaratnya sahih, syaratnya sahih tadi ada maslahat atau di situ tidak dilarang oleh agama, maka itu diperkenankan. Ya, tidak banyak lah ya, contoh, dan biasanya kalau orang berwasiat yang namanya sudah merasakan, ya, sudah merasakan bahwa badan ini sudah terasa, biasanya seorang apalagi mukmin muslim itu dipastikan ini adalah kesempatan berharga untuk melakukan kebaikan. Dan tidak mungkin juga kalau ada syarat di situ yang menafikan kebaikan yang tidak dilakukan oleh seorang mukmin. Ya. Kemudian Bapak Ibu dengan Allah, sebagaimana ada rukun, di situ juga ada syarat. Ya. Jadi syarat ini mesti dipenuhi, karena bahwa kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka wasiat itu tidak bisa berlaku. Ya. Yang pertama itu kepada orang yang berwasiat. Jadi orang yang berwasiat ini yustarat fil musi an yakuna ahlan litabaqo bi an yakuna kamilal ahliyah. Ya. Bahwa disyaratkan pada orang yang berwasiat. Orang yang berwasiat ini syaratnya gimana? An yakuna ahlan litabaqo, bahwa orang yang berwasiat ini adalah orang yang sudah dinyatakan layak untuk melakukan tabarruk, melakukan kebaikan atau melakukan pemberian atau bersedekah maliyah. Bi an yakun kamilal ahlinya, bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sempurna. Dalam artian sempurna ini adalah orang yang sudah dipandang cakap dalam melakukan transaksi. Wa kamalu ahliya bil aql wal bulugh wal hurriyah wal ikhtiyar wa adam al hijab bi safa aw ghaflah, bahwa kesempurnaan kecakapan seseorang itu pertama akalnya sehat. Itu akalnya sehat, berarti ini dipandang tidak cakap dalam bertransaksi pada umumnya, ya. Jadi al-aql, kemudian wal bulugh dan balik, karena ini menjadi standar, ya, menjadi ukuran. Wal hurriyah, merdeka. Sekarang alhamdulillah sudah menggunakan, ya, merdeka. Wal ikhtiyar, ikhtiyar itu artinya sukarela. Maka ketika ada wasiat yang didorong oleh paksaan, berarti syarat ini tidak terpenuhi, itu adalah batal, ya. Kemudian wa adam al-hijr di safar Allah, ya,
atau memang posisinya yang bersangkutan bukan pada posisi yang diangkut. Kenapa? Sebab yang bersangkutan adalah orang yang dipandang tidak cakap. Kan ada orang ya, masih orang pengawasan ya, maka orang seperti ini dianggap belum dinyatakan layak untuk berwasiat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya yang kembali kepada rukun yaitu al-mushalahu. Ya. Al-mushalahu adalah pihak yang mendapatkan atau ditujukan kepadanya wasiat. Ya. Jadi tadi kan orang yang berwasiat ya, orang yang berwasiat ini adalah syaratnya adalah sudah dipandang cakap dan layak. Ya. Nah, hal-hal yang merusak kecakapan ini dipandang merusak wasiat. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah syarat yang kembali kepada orang yang tertuju kepadanya wasiat. Yang pertama adalah an la yakuna warisan lil muslim, bahwa syaratnya adalah yang bersangkutan bukan ahli waris bagi orang yang berwasiat. Misalnya wasiat kepada anaknya, tidak bisa karena anaknya adalah ahli waris. Wasiat kepada ayahnya, misalnya ibunya, tidak bisa. Atau wasiat untuk istri atau suami, tidak bisa. Karena mereka ini adalah ahli waris. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, sabda dari la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Jadi nggak berlaku Pak. Yang berlaku itu selain kepada ahli waris. Ya. Misalnya apa? Misalnya di masjid, atau misalnya sebagaimana yang sudah disampaikan kepada anak angkat atau ayah angkat. Jadi ya, itu kan nggak dapat warisan, tapi mereka itu dapat dengan wasiat. Atau juga kepada orang yang telah berjasa, ya telah berjasa, ya untuk sebagai bentuk ihsan, ya sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang berjasa kepada beliau, itu disisihkan dari peninggalan beliau melalui apa? Melalui wasiat. Ya. Jadi pertama wasiat ini ya bukannya yang penerima wasiat, bukannya ahli waris. Yang kedua, bahwa wa madhabul ahnaf anna musalahu idza kana muayyanan yustar li sihhati wasiyah lahu an yakuna mawjudan wa wasiyah tahqiqan aw tafsir. Jadi pandangan dari mazhab atau Imam Abu Hanifah bahwa ketika pihak yang tertuju kepadanya wasiat jika tertuju maka disyaratkan yang bersangkutan itu ada, yang yakuna mawjudan. Jadi ada ini maksudnya apa? Baik itu tahqiqan atau tafsir. Artinya bahwa wujud adanya itu adalah betul-betul ada. Ya. Karena kalau misalnya nggak jelas juga, ya bisa juga. Ya. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh pandangan Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, wa yustar an la yakul musalahu al-muslim fadlan muharraman mubashirah. Bahwa batal wasiat itu, walaupun sudah jelas ya, sudah jelas baik lafaz, tulisan, saksi, sudah jelas nih bahwa
ada wasiat yang ditujukan kepada seseorang, tapi kalau seseorang yang dituju wasiat itu melakukan kriminalitas, pembunuhan terhadap orang yang berwasiat, itu dipastikan batal wasiat. Bagaimana juga warisnya, bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yarisul muslim al-kafir, la yarisul kafir al-makhluk. Ya, la yaris al-kafir, seorang yang melakukan pembunuhan itu tidak mendapatkan waris. Ya. Ini alhamdulillah ya, Bapak Ibu bisa dengar itu ada beberapa kasus-kasus ya, untuk supaya dengan cepat ini karena ketamakan, karena kerakusan ya terhadap materi, dengan buru-buru akhirnya diburahin saja ini. Yang melakukan pembunuhan tidak mendapatkan waris, sebagaimana juga dalam hal ini tidak berhak atas apa yang diwasiatkan. Ya. Dikatakan keadaan Faiza qatala al-musalatu al-muslim qatlan muharraman mubashiran batalat al-wasiyah. Lianna man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Ini kaidah ini. Man ta'ajjala syai' qabla awanihi. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Buru-buru gitu maksudnya. Kalau bahasa Eropa segera-gera gitu ya. Tergesa-gesa terhadap untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Ya, kalau kita mau mengambil hikmah pelajaran dari buah langka, itu buah langka kalau udah waktunya matang sampai bisa menghindar sendirian. Tapi kalau masih muda kemudian dipaksain biar ada matang, yang terjadi apa? Kelihatan ada matang, masih dimakan, ya asam gitu ya. Nah ini ya kaitan dengan wasiat pun demikian ya, bahwa orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkan sesuatu itu sebelum waktunya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat yang selanjutnya ini yang kembali kepada benda atau barang yang diwasiatkan. Yustarat fi al-musabihi an yakuna ba'da mautil musi qamilan litamlik bi ayyi sababin min asbabin al-maut. Fatasihu al-wasiyah bi kulli malin mutaqawwim min al-ajan wa min al-manafi. Jadi syarat barang atau hal yang diwasiatkan adalah itu akan menjadi milik orang yang tertuju kepada orang yang diwasiatkan adalah ba'da mautil musi qabilan litamlik. Setelah kematian orang yang berwasiat, qabilan litamlik, yang bisa dimiliki. Qabilan litamlik. Jadi bisa dimiliki, bahwa harta itu adalah mutaqawwim minal ayan wal manafi'. Baik bendanya itu berwujud, ya, wujud benda yang memang kelihatan kasat mata oleh kita, atau al-manafi', ataupun perihal-perihal kemanfaatan. Ya. Jadi bukan hanya benda, tapi juga kemanfaatan dari sesuatu bisa untuk diwasiatkan. Ya. Wa tasihul wasiyah bima yasmuru syajara wa bima fi batni baqaratihi. Boleh berwasiat terhadap apa yang akan berbuah dari pohon. Jadi diwasiatkan nanti buahnya kan belum kelihatan ya. Nah, itu memungkinkan. Atau
juga mewasiatkan misalnya seperti sapi misalnya, ya, sapi lagi sedang kalau sapi hamil apa bahasanya bunting ya, atau sapi mungkin nggak hamil ya bunting ya, kalau untuk hewan apa sih bunting ya misalnya ya, mengandung ya mengandung. Nah itu kan ada anakannya ya kan belum, kalau tapi boleh, itu boleh. Artinya setiap barang yang memiliki nilai. Kemudian Bapak Ibu yang Allah, miqdar amal alladhi mustahabul wasiyah. Jadi kadar dari harta yang disunahkan untuk diwasiatkan. Qala Ibnu Abdul Bar, salah di miqdar amal alladhi mustahabul wasiyah atau inda man aujabah. Jadi sebagaimana yang sudah kita paham Bapak Ibu, bahwa ini ringkasnya saja, bahwa itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki. Nah ini kita lihat dalam satu hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Abu Sunan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ana bi Makkah wa huwa yaqra an yamut bil ardi allati hajara minha qala yarhamullahu ibnu Mu'affar qultu ya Rasulullah usi bimani tulah. Ini bahwa bagaimana kita sebelumnya kaitan dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu bilang kepada Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit, dan Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya Rasulullah usi bima yulah, ya Rasulullah aku akan berwasiat untuk memberikan seluruh harta ayahku. Qala Rasulullah jangan. Kutu asyadar, apakah setengah? Qala jangan. Rasulullah kutu asulus. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sepertiga. Qala, nah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sepertiga, fasulus kaki. Ya, boleh sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak untuk diwasiatkan. Innaka, selanjutnya adalah Rasulullah SAW bilang, sungguhnya engkau ketika meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan berkekurangan, di mana bisa jadi minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian wa innaka mahma anfaqta min nafaqah fa innaka shadaqah hatta luqma tarfa'u ila fi imrati. Sungguhnya apa yang engkau infakkan itu ikhlaskan Allah itu akan menjadi sedekah sampai kepada al-luqma tarfa'u ila fi imrati, sampai kepada satu kalau kita satu suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu. Biasanya para istri teman melalui hadis ini, ya. Jadi bapak-bapak, ya, begitu sih ngomong juga, ya, bahwa kita memberi keluarga itu adalah sedekah yang paling utama, ya. Dan dalam hadis itu jelas sampai kepada makanan yang kita berikan kepada istri kita. Baik, ini dia Bapak Ibu yang Allah mengantar ya, mengantar dari wasiat. Ya, kalau memang ada tambahan, silakan tambahkan. Kalau ada pertanyaan ya silakan, mudah-mudahan bisa jawab. Ya kalau mau dijawab ya boleh buat sama yang bisa jawab. Ya. Kalau nggak ada tambahan, nggak ada pertanyaan, berarti udahan. Ya. Ada kan Pak Ewe kan ya tambahan Pak Ewe. Kalau tidak ada
saya tambahan dikit aja. Oh ya, Pak Jilan, tambahan ini Pak Jilan. sepaling cepatnya dimakamkan.
tadinya kan memang biasalah diumumkan disampaikan bahwa sholat jenazahnya mungkin pada subuh atau apa itu Bapak Ibu hingga akhirnya sahabat-sahabat, warga, tetangga, keluarga yang menghormati hingga akhirnya bubar. Bubar kenapa Bang? Ya waktu pada turun, waktu jam kerja ya. Kemudian lama akhirnya kita nggak tahu juga tuh yang akhirnya beberapa banyak ya. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan 40 orang yang tidak mempersuruhkan Allah. Nah itu akan memberikan yang mengangkat derajat masyarakat dan yang mengampunan itu baik yang dilakukan oleh mereka. Kemudian ada beberapa lagi. Kemudian, nah ini untuk sholat ya. Nggak tahu ya kalau misalnya di luar tempat. Tapi saya melihat di kampungan saya di sana itu sholat jenazah ditentukan jam berapa. Nah meninggalnya sudah dari malam Pak atau malam malam. Jadi menurut hemat saya Bapak Ibu, bagaimana dilakukan juga oleh beberapa pihak. Jadi dengan segera dimandikan, dengan segera dikafankan. Kalau tempat penguburan yang belum selesai digali, maka diposisikan di rumah atau di mana, itu tempat di mana khalayak bisa melatih jenazah. Jadi kan boleh aja, boleh Bang. Maksudnya gini, karena bisa jadi terkait dengan kesibukan ya. Sementara kalau mungkin sampai jenazah di rumah dari polisi kita maka kita saja nggak apa-apa. Bahkan dulu pernah saya kasihan kepada orang lain. Dia mengatakan bahwa sekarang sedang penggalian kubur, liang ya kubur. Dan mohon maaf ketika liang kubur sudah siap, kita bawa ke masjid dan setelah itu kita makamkan. Nah, makanya bagi Bapak dan yang mau hendak sholat jenazah maka dipersilakan. Ini sudah disiapkan ini apa namanya di tempat yang memang memungkinkan bagi orang yang melakukan sholat jenazah. Jadi intinya dengan segera, ya dengan segera. Jadi kadang ada ini terlepas dari ini ya, terlepas dari ini. Jadi ada kontra meninggalnya di mana misalnya di sini. Dia pengen pesan tinggalnya dibawa ke kampung halamannya di Papua misalnya, ya belum administrasinya, belum pesawat dulu. Sebaik-baiknya jenazah adalah yang segera untuk dimakamkan, ya yang segera untuk dimakamkan. Terus bulan berapa dia karena itu wasiat dari almarhum. Nah begitu wasiat. Ya, jadi yang pertama, jadi kita ini harus pahami dulu, ini juga ya bahwa sebaik-baiknya adalah yang segera untuk dimakamkan. Yang namanya sudah di alam barzah ya, insya Allah ketika kita berdoain dari manapun ikhlas dan Allah insya Allah itu diterima oleh Allah. Ya. Terus gimana itu? Jadi wasiat ini lagi wasiat tidak boleh bertentangan dengan maslahat. Ya. Bertentangan dengan maslahat. Ya. Jadi memang sebaik-baiknya penguburan jenazah adalah di pemakaman umum. Yang tempat yang memang sudah yang sudah diperuntukkan untuk pemakaman. Ya. Ya ini terlepas boleh pemakaman lah. Ya, tempat mengambil. Ada beberapa tempat, maaf Ibu, itu masing-masing memakamkannya itu di kebun sendiri. Ya ternyata sekarang belum maju nih. Akhirnya yang tadinya belakang jadi depan jadi belakang. Akhirnya pada kutip ya orang ketika melihat andai ini tidak ada, maka itu akan lebih maslahat lagi bagi orang yang hidup. Akhirnya apa? Ada hidayah ya dan sebagainya. Jadi kembali kepada tadi kita mengingatkan bahwa baik-baik jenazah adalah
yang cepat untuk dimakamkan, ya, untuk dikubur. Ya. Kalaupun ada permintaan yang memang itu bertolak belakang dengan maslahat, maka permintaan itu ditolak. Karena sebab berbenturan dengan maslahat. Ya. Bagaimana itu sudah dimakamkan di dalam masjid, sudah penuh, bukan penuh sih artinya ya, sebenarnya bisa aja tempat itu di apa, siapa, pelemparan ya dan lain sebagainya ya. Mengakibat ya, jadi kalau memang itu bertentangan dengan maslahat atau itu ada berunsur kemudaratan, maka itu dinyatakan batal karena sebab bertentangan dengan maslahat atau kemudaratan. Panggilan, saya cuma mau nanya aja nih, kalau kita ada saudara nih yang punya anak atau warisannya itu namanya warisan banyak, boleh kita menyisipin. Jadi kemaslahatan pewaris ini atau wasiat ini supaya jadi amal supaya kita nanti di akhirat itu kita disipin maksudnya mungkin atau yayasan atau orang sakit itu boleh. Ya, nggak ada disipin itu apa sih? Ya, maunya secara gambar aja ke bakal udah disipin itu. Atau cuma istilah aja itu ya. Cuma istilah aja. Dia itu syarat gitu. Boleh, bahkan sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Sebagaimana sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa beliau ingin melakukan itu? Karena beliau ini dia paham tentang keutamaan bagi orang yang memiliki harta. Ya. Makanya begini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya, bahwa Allah menganugerahkan pada kita kecukupan harta dan kita bisa berinfak. Kan ada 3 apa ya? Itu mengalir ya. Nah, ini dibagi bagi kita. Pertama apa? Ya, sedekah jariah. Ini sedekah jariah. Pintu ini nggak bakal bisa kecuali yang punya. Makanya dulu tuh orang yang punya nih. Ya. Sedekah jariah berupa ya wakaf. Karena yang bisa berwakaf ya orang yang punya. Kata dia, itu wakaf, bukan wakaf, tinggal ini yang total. Ini juga dibagi-bagi, gitu. Susah. Tapi bagi orang yang sultan yang ini apa ya, gampang aja. Itu pun aku masih jauh amat. Ini banyak yang ya udah. Itu tuh ada tanah tuh. Ya silakan aja dipatok ya. Kadang-kadang orang aja itu aja. Itu berarti surat perjanjian Bapak Ibu ya. Sayang bagi sultan yang tanahnya lebar, tanahnya luas, itu enggak bersurat perjanjian kayak mana. Bukan saya mau. Saya sih sering ngomong sama keluarga yang ini dan sultan. Ya sayang gitu ya. Jadi kalau tadi disikir ya apa dikawal ini bagus. Kan yang tidak boleh itu kalau dipaksa. Tadi kan ya. Boleh paksa gitu. Boleh. Kalau ini masih bisa gitu ya. Keputusannya ada satu pewaris ya, boleh mau gitu. Ya, bukan foto dulu aja gitu. Iya bisa aja. Kita keluar berarti gitu. Makanya begitu ya. Makanya kan ada hadis berarti bisa dilihat ya. Bahwa Rasulullah itu bilang bahwa ada di antara kita ini yang lebih menyenangi harta ahli warisnya ketimbang hartanya. Dan sahabat mana ada ya Rasulullah? Ada. Jadi harta yang ditinggalkan menjadi milik harta warisnya, harta yang dia infakkan dan sedekahkan itu harta dia. Ya. Jadi apa kalau untuk kebaikan ya, bahkan itu sangat dianjurkan untuk memberitahukan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa berwakaf ya. Terus yang kedua, yang mengalir ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya kita punya sedikit pengetahuan, kita bilangin orang lain, hingga orang lain ini melakukan apa yang kita kabarkan tadi. Nah itu terus mengalir. Ya, mengalir. Nah yang ketiga, anak yang soleh. Ya Allahnya anak yang soleh ya. Itu
kiri, kanan. Bagian bocah diberi kono, diberi yang lain. Jadi, makanya anak yang soleh dan solehah ini, Bapak, yang dilakukan oleh anak-anak kita juga dapat kebaikan. Yang tiga ini karena ada andil yang bersangkutan. Kalau jariah ada andil selama hidupnya dia bersemangat bekerja, alhamdulillah ada hasilnya. Kemudian dia wakafkan, dia berlakukan, itu kan ada andil. Termasuk ilmu juga ada andil pengetahuan, jadi termasuk anak yang soleh itu pun ada andil dari orang tua. Ya. Jadi tiga ini sudah menjadi perhatian kita, yang bicaranya sama salah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh atau solehah yang lain. Ya. Mudah-mudahan berkah lah ya, Bapak Ibu. Ya kalau bisa tiga-tiganya ya, banyak tiga-tiganya. Kalau jariah juga, kemudian ilmu juga, anak juga soleh. Waduh, mantap deh. Ya, mantap. Prestasi luar biasa. Ya. Jangan nggak tiga-tiganya. Kalau jariah enggak, ilmu apa juga enggak, anak juga, alhamdulillah ya. Yang tidak bisa meraih orang tuanya. Makanya perkenalkan anak kita ilmu agama. Itu yang paling utama. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu surat Luqman itu. Ya, surat Luqman pesan-pesan seorang ayah anda ya kepada anak beliau itu sosok yang Allah berikan kepada beliau hikmah pesannya. Baik, Bapak Ibu dimakan Allah. Itu ya yang kita bahas. Kemudian ini terakhir ya, ini udah jam 5 lewat 1 jam ini. Butlanul wasiat. Jadi batalnya wasiat. Pertama, idza jatal musi menunan. Jadi watabdil al-wasiyah bi fadli sadin min asyur al-mutaqaddimah. Jadi ketika syarat-syarat yang tadi itu sudah disebutkan itu tidak terpenuhi, maka batallah wasiat. Ya gimana misalnya yang berwasiat orangnya stres ya gimana ya? Ya pokoknya tadi itu ya syarat-syarat tadi. Kemudian idza mata al-musallahu qabla mautil muslim. Kalau orang yang tertuju untuk mendapatkan wasiat meninggal duluan. Kalau meninggal dulu kan terjadi sebelumnya. Iya, sebelumnya atau batal. Gimana orang meninggal? Ya, bisa. Atau idakan al-musabil muayyan wa qabla qubul al-musallam. Atau benda atau harta yang diwasiatkan itu hilang. Maka misalnya atau misalnya kebun ya, kebunnya diurung ya, kemudian hilang, ya gimana ya batal? Ya pindah itu pindah ya. Ya, jadi intinya setiap rukun yang sahih itu ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi maka batal wasiat. Termasuk tadi itu ya meninggal duluan pihak yang mendapatkan wasiat mendapatkan harta yang diwasiatkan kepadanya atau harta itu yang diwasiatkan hilang ya itu jadi karena wabah bencana dan sebagainya. Baik saya kira itu cukup ya dulu ya. Oh Haji silakan ya. Ada yang mau tambahan? Gimana? Gimana? Ilmu yang berbeda. Oh istri yang solehah. Ya mudah-mudahan istri kita yang solehah ya. Ada kan sebelahnya? Ada. Oh ya ada ya. Insya Allah ya. Istri yang solehah ya jadi aset bagi bagi suami
ikuti haji mana? Saya nggak orang misalnya sekarang enggak. Sorry, harus Siap. Ya, sore hari bisa diwasiatkan enggak ya? Ya, ibu-ibu dan ibu-ibu dari istri yang solehah ya. Karena sebab kalau kemudian akan solehah itu ya min ibadin syahat untuk masuk surga ya. Dan apa namanya adunya masa khair masanya sama solehah ya. Ya karena pas suami kan bertanggung jawab juga terhadap istri dan anak-anaknya. Maka kesolehan dari orang yang menjadi tanggung jawabnya ini menjadi kebaikan bagi dirinya ketika melakukannya. Baik itu saja untuk lebih panjang lebar nanti bisa dikomunikasikan dengan pengurus masjid ya, dengan DKM ya. Baik sekali itu ya dari berkat Allah tentang wasiat, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Tidak lain bagi kita, semoga berkah Bapak Ibu bahwa sekali lagi wasiat ini rukunnya adalah diantaranya ada barang yang hendak diwasiatkan. Jadi ini khusus bagi orang yang punya. Ya. Jadi mudah itu yang masuk berkah ya, masuk berkah. Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kita bisa menambah kebaikan dengan sabar bersyukur. Semoga berkah semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih dan maaf kalau ada kata saya kurang atau yang dari saya. Dan cukup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum